kasih banyak kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir untuk mengikuti talk show kita untuk membahas tema yang sangat banyak dipertanyakan oleh orang dan kita mencoba untuk mendiskusikannya juga menyampaikan update terkait dengan progres yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Sebelum kita memulai waktu karena kita punya keterbatasan waktu pada hari ini, kami langsung mengundang untuk memberikan sambutan dan juga memberikan arahan untuk kegiatan kita pada hari ini kepada Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon kepada Bapak Haryo Pembudi, MSC, kami persilakan untuk bisa memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Direktur kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan jawaban salam Bapak Ibu sekalian berarti kita telah membuka kegiatan kita hari ini. Dan saya akan menyampaikan secara singkat. Sebenarnya kemarin kami punya gambar visualnya. Iya, ini karena satu mic-nya takutnya suara saya juga nggak kompatibel untuk ini. Jadi iya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Saiful nanti yang akan memandu kita pada hari ini dan kemudian kepada Bapak Ibu narasumber. Dan kami berusaha hari ini karena di tema hari pertama kami ingin mengupdate bahwa kami sedang menyiapkan peraturan tata cara perdagangan karbon untuk sektor limbah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang menyiapkan peta jalan perdagangan karbon untuk sektor limbah yang nantinya akan menjadi peta jalan perdagangan karbon nasional. Dan hari ini karena di dalam peta jalan perdagangan karbon nasional maupun di peraturan menteri yang sedang kami susun ada 3 subsektor. Yang pertama adalah subsektor untuk limbah padat domestik. Jadi nanti akan ada tema sampah di mana ada integrasi hulu hilir sampah, kemudian ada TPA dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk subsektor limbah cair domestik. Dan yang ketiga adalah limbah padat cair industri. Nah hari ini kita secara series kemarin kita mengundang para penanggung jawab sektornya yaitu teman-teman di PSLB 3, teman-teman di Direktorat BPKL yang mengampu wali datanya. Nah hari ini kami akan meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari subsektor limbah padat domestik, yang kedua adalah subsektor limbah cair domestik, dan yang terakhir adalah dari subsektor limbah padat cair industri. Yang kemudian nanti kita akan pakai di dalam peta jalan perdagangan karbon yang sedang kita susun, dan harapannya ini adalah perwakilan dari masing-masing subsektor yang nanti akan menjadi pembicara kita hari ini. Dan semoga dengan agenda kita hari ini nanti kita bisa menjaring masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita akan lanjutkan di hari ketiga. Nanti kami undang juga Bapak Ibu sekalian kalau yang besok khusus untuk skema sertifikasinya. Jadi nanti karena di dalam peta jalan ini kalau di Perpres 110 ada standar nasional dan standar internasionalnya, maka kemudian di hari ketiga besok kami juga mengarrange agenda semacam ini khusus untuk mencoba melibatkan perwakilan dari yang ada proyek proponen yang ada di SPEI kita nyebutnya untuk yang standar nasionalnya, dan untuk beberapa standar internasional yang ada di sektor limbah. Saya kira demikian, dan nanti terima kasih sekali lagi Pak Saiful yang nanti akan memandu acara kita hari ini, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Direktur, Bapak Haryo Pembudi yang sudah memberikan update terkait dengan progres kebijakan perdagangan
karbon di sektor limbah dan juga sudah memberikan gambaran umum bahwa ini kita diskusinya tidak hanya hari ini tapi kita sudah memulai dari kemarin dan akan berlanjut pada besok hari. Jadi Bapak Ibu nanti jika masih punya waktu kami mengundang untuk tetap bisa mengikuti diskusi kami di besok hari. Seperti yang tadi Bapak Direktur juga sudah mention bahwa pada kegiatan workshop kita pagi siang hari ini kita akan dipandu oleh salah satu analis kebijakan ahli utama bidang pengendalian perubahan iklim di Kementerian Lingkungan Hidup, ada Bapak Saiful Anwar yang nanti akan memoderatori diskusi kita pada siang hari ini. Dan kami juga dari panitia menginformasikan bahwa kami juga menyediakan surprise nanti buat Bapak Ibu yang aktif dalam diskusi. Nanti mohon jika ada pertanyaan segala macamnya bisa nanti disampaikan di sini dan mohon untuk efektif menanyakan karena waktu kita pada siang hari ini sangat terbatas. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung mengundang Bapak Dr. Saiful Anwar untuk bisa langsung ke depan memoderatori diskusi kita pada hari ini. Pada Bapak Saiful, kita persilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak, Ibu, adik-adik semua. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada workshop mengenai implementasi naik sektor limbah di Indonesia. Ya. Kita tahu, semua tahu bahwa limbah ini sekarang ternyata tidak hanya masalah lingkungan, tetapi ternyata juga punya peluang ya, peluang untuk memiliki nilai ekonomi. Dan tentunya dari mulai TPA, kemudian proses composting, ada maggot dan lain-lain, itu bisa dihitung karbonnya, bisa diperdagangkan dan ini menjadi insentif para pengelolanya. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana implementasinya ya? Dan bagaimana mengukurnya dan apakah ada lesson learn yang bisa kita lihat dalam nah ini kita memiliki 4 narasumber yang luar biasa, tetapi satu kebetulan berhalangan jadi kita memiliki 3, tetapi 3 yang satu sedang kena macet ya, mohon maklum ya. Pertemuan kita agak mundur berapa 21 menit ya. Sementara kita harus selesai jam 14.30 karena right way ya, setelah selesai 4.30 kita harus segera keluar karena akan ada launching untuk Science Smart Robust ya. Jadi kita tidak boleh terlambat ya. Kita harapkan nanti bisa on time. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi siang ini ada 3 narasumber. Yang pertama Ibu Maria Agustin Yuristina, SSTP MSI. Beliau adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dan beliau akan bicara soal praktek pengelolaan limbah padat domestik menjadi energi listrik di TPA Benowo di Jawa Timur ya. Tapi beliau masih kena macet. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Arif Sugiono. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Akan bicara mengenai pengelolaan limbah padat domestik berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini penting ya karena kita struggling untuk bagaimana pengelolaan limbah yang berbasis masyarakat ini bisa nanti mengikuti nilai ekonomi karbon. Dan tentunya juga masalah ekonomi sirkular melalui RDF dan Recycling Center di Kabupaten Banyumas. Beliau akan hadir secara online. Apakah saya bisa cek beliau sudah ada online? Pak Dr. Arif, apakah sudah bersama kami? Sudah Bapak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Siap Bapak. Kalau mau menyapa para hadirin di sini silakan Pak. Terima kasih
Pak Moderator, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta workshop. Suatu kehormatan buat kami bisa bergabung, diberi kesempatan. Hanya saja kami izin tidak bisa hadir secara offline karena ada satu dan dua hal. Kami mohon izin untuk bisa secara online bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Tidak apa-apa Pak, yang penting Bapak udah berusaha bisa hadir bersama kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang ketiga, mohon maaf kalau saya salah menyebut spelling, Mr. Bapak KR Ragunat, is right? Oh Ibu, Ibu KR Ragunat. Oh ganti. Oh baik. Tapi beliau hadir tetap bersama kita ya sebagai Presiden Director PT KIS, ya, Knowledge Integrated System Group, yang akan kupas tuntas mengenai peluang NEC dalam pengelolaan limbah cair industri. Baik, menurut info sudah hadir semua. Untuk itu kami persilahkan para narasumber bisa ke depan bersama kami. Bu Maria Agustin sudah hadir? Yang dari Surabaya? Oh masih belum ya? Silakan hadir dulu. Mungkin pertama kami minta sambil menunggu Bu Agustin. Yang pertama kita mohon Pak Dr. Arief Sugiono dulu, karena ini bicara masalah pengelolaan ya, limbah pada domestik, yang kemudian nanti akan kita lihat bagaimana peluang untuk NEC. Oleh karena itu, pertama kami persilahkan Pak Dr. Arief, mungkin maksimal 15 menit Pak, kalau kita 3 pembicara. Silakan Pak Arief. Baik, mudah-mudahan suara saya bisa didengar baik di forum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati, dan terima kasih sekaligus Bapak Moderator, Bapak Ibu peserta workshop. Salam kenal dan salam hormat kami dari Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf tidak bisa bergabung secara offline. Beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan tata kelola pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, di mana kami membranding tata kelola kami dengan istilah pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dan circular economy. Slide. Kami sampaikan bahwa secara geografis Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat berbatasan dengan Cilacap, Kabupaten Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, dan di sebelah selatan dengan Kebumen juga. Mungkin Bapak Ibu kalau masih asing dengan Banyumas mungkin akan lebih familiar dengan nama Purwokerto. Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas dengan proporsi 4,05% dari wilayah total Provinsi Jawa Tengah. Kami terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan dengan estimasi jumlah penduduk dengan data BPS terakhir di 1,8 sekian jiwa. Artinya kalau kita bicara timbulan sampah 1,8 juta kali koefisien yang kami pakai 0,4, kami di untuk timbulan sampah harian Kabupaten Banyumas di angka 700 sekian 30-an sekian ton per hari. Slide. Ini yang kami sampaikan tadi, bahwa kalau mengacu ke koefisien, mengacu ke jumlah jiwa, rata-rata 0,4 kg per hari per jiwa, total timbulan sampah di Banyumas per hari kurang lebih 738 ton per hari. Dan mengacu ke data SIPSN, kami
baru untuk sampah terkelola baru atau mendekati angka 80%, di angka 77,76% atau sebanyak 574,52 ton per hari. Kemudian yang belum terkelola di angka 22,24%. Untuk yang belum terkelola ini ada tersebar di 15 kecamatan, terutama di wilayah berbatasan dengan kabupaten kota yang lain. Slide. Kemudian tata kelola pengelolaan sampah di Banyumas, kami menyebutnya perubahan tata kelola ini berlatar belakang mulai tahun 2018 ketika Kabupaten Banyumas pada saat itu mengalami darurat sampah. Banyumas di 2018 memiliki 3 TPA. Kemudian 3 TPA tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ada demo dari masyarakat yang menuntut TPA untuk ditutup terkait dengan overload TPA, kemudian bau, air lindi, dan lain-lain. Sehingga 2018 menjadi titik balik pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Pada saat itu potensi longsor, kemudian polusi lingkungan, tidak ada pengolahan sampah, proses pengolahan sampah, kemudian kelebihan kapasitas. Tentunya pada saat itu terkait dengan kos membutuhkan biaya yang banyak, terutama untuk kegiatan operasi alat berat dan dump truck untuk transportasi. Kemudian anggaran operasional pengolahan sampah pada saat itu di angka 30 miliar per tahun. Dengan menggunakan sanitary landfill, tanggung jawab pengolahan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara tidak terlibatan peran serta masyarakat. Slide. Kemudian, proses di 2018 mendorong pemerintah pada saat itu, Bapak Bupati, ketika ada penolakan, kami dan Banyumas berpikir bagaimana cara untuk mengelola sampah dengan tidak tergantung dengan TPA. Sehingga di saat ini kami menyebutnya sebagai pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sirkular ekonomi. 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, saat ini kami sudah tidak lagi mengoperasionalkan konvensional landfill. Jadi Banyumas sudah tidak lagi mengoperate landfill, menutup semua landfill. Kami awalnya 2018 ada 3 landfill atau TPA. 2 saat ini sudah selesai proses reklamasi, sudah menjadi hamparan tanah yang ditumbuhi tanaman. Kemudian 1 yang masih proses reklamasi. Tutup total untuk TPA di Banyumas 1 Januari 2024. Sehingga ini mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain, kami mencoba untuk tidak mengoperasionalkan landfill. Kemudian yang kedua, saat ini Kabupaten Banyumas sudah tidak lagi memiliki perda retribusi terkait dengan jasa layanan umum pengolahan sampah. Masyarakat sudah tidak lagi membayar iuran sampah ke pemerintah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif terkait dengan pengolahan sampah dengan mendirikan kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat ini merupakan operator dari pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kami sudah membagi tugas bahwa pemerintah kabupaten dalam ini DLH sebagai regulator, kemudian operator dari pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas adalah kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat. KSM ini menempati fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Ada total saat ini ada 61 KSM yang menempati 61 fasilitas pengolahan sampah mulai dari TPST tingkat kecamatan, kemudian TPS 3R, dan PDU atau pusat daur ulang. Sehingga kami membagi terkait dengan kebijakan pengolahan sampah. Di sisi hulu adalah masyarakat penghasil sampah, kemudian di sisi tengah adalah kelompok swadaya masyarakat yang bertugas untuk melakukan pengangkutan sampah, melakukan pengolahan sampah, pemilahan sampah, hingga menjadi produk bernilai ekonomis seperti kompos, maggot, pabing plastik, dan RDF. Sehingga ini yang kedua yang kami sampaikan bahwa Banyumas melakukan pendekatan pengolahan sampah dengan berbasis sirkular ekonomi. Kemudian, Bapak Ibu, ketika hulu masyarakat, tengah KSM, kemudian di sisi hilir. Nah, sisi hilir
ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kami tidak lagi mengoperasionalkan konvensional landfill, tapi kami mengoperasionalkan TPST tingkat kabupaten. TPST tingkat kabupaten ini adalah tempat yang menjadi end proses pengolahan sampah dari seluruh kabupaten di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi hasil output dari kelompok KSM atau yang menempati TPST, TPS3 dan PDU dari sampah organik, kemudian sampah anorganik yang belum terolah lebih lanjut sampai dengan residu, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kemudian diselesaikan di sisi hilir pengolahan sampah Banyumas, yaitu TPST tingkat kabupaten. Pengolahan output menjadi RDF, biomasa atau BBCB untuk sampah organiknya, biji plastik, KW2, paving block, palet lantai, dan lain-lain untuk sampah anorganiknya. Slide. Kemudian di sisi hulu ini kami gambarkan masyarakat, kita dorong untuk melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga atau di rumah di tingkat sumber, meskipun kami kira ini PR kita, terutama Banyumas dan mungkin sebagian besar kabupaten atau daerah yang lain di Indonesia terkait dengan pemilahan. Kita optimasi dengan bank sampah, terus kemudian kita dorong masyarakat untuk bisa menyelesaikan sampah organik di tingkat rumah, tapi ini masih PR, sehingga masyarakat didorong berperan aktif terkait dengan pengolahan sampah dengan berlangganan dengan KSM. Slide. Kemudian di sisi slide lagi. Kemudian di sisi tengah, ini yang tadi kami sampaikan, KSM sebagai operator, pengelola sampah difasilitasi oleh TPS3R atau PDU, sehingga yang kami sampaikan, Banyumas tidak lagi memiliki perdana retribusi jasa layar umum pengelolaan sampah. Masyarakat membayarkan iuran sampah ke KSM pengelola sampah yang digunakan untuk operasional pengolahan sampah. KSM bertugas melakukan pengambilan sampah dari rumah atau pelanggan, kemudian ada proses sortir, proses separasi, pemilahan, baik dengan manual maupun dengan semi mekanik dengan alat, kemudian dilakukan proses pengolahan. Untuk organiknya didorong menjadi kompos atau pakan maggot. Kemudian untuk yang organic high value, ini sudah ada pengepulnya, sudah ada off-takernya. Kemudian untuk yang anorganic low value-nya, ini yang kami dorong dan ini sudah berjalan Bapak Ibu. Mulai tahun 2021 sampai dengan hari ini, Pemkab Banyumas sudah melakukan MOU dengan PT SBI, Sarana Bangun Indonesia, menjadi salah satu grup Semen Indonesia Group yang ada di Cilacap. Hasil olahan sampah anorganik berupa RDF ini dimanfaatkan untuk bahan bakar substitusi batu bara yang ada di pabrik semen. Kemudian di samping itu, untuk yang anorganik yang ada di KSM, kami dorong untuk menjadi biji plastik, kemudian paving plastik, genteng plastik, dan olahan produk yang lain yang ada di KSM. Kemudian untuk residu Bapak Ibu, untuk residu sebelum 2025 sampai dengan Agustus 2025 kami memanfaatkan pengolahan termal. Tetapi setelah Agustus 2025 pirolisis yang ada di Banyumas semuanya dinonaktifkan. Untuk residu kita lakukan pengolahan residu dengan crusher, dengan mesin crusher pencacah residu yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pencampur RDF. Slide. Kemudian kebijakan di sisi tengah ini, setiap desa kelurahan didorong untuk membuat KSM. Kemudian mereka menempati fasilitas yang dibangun oleh Pemda, baik menggunakan sumber APBD atau APBN, dan mereka menggunakan fasilitas tersebut dengan membayar sewa retribusi penggunaan barang milik daerah. Slide. Kemudian ini sebagai sedikit gambaran untuk TPST, ini yang fasilitasnya lebih besar. Kemudian untuk yang TPS3R atau PDU, cakupan pelayanan adalah skala desa atau kelurahan. Slide. 3 menit lagi. Siap. Kemudian untuk yang sisi hilir adalah end proses dari pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Sampah sisa dari KSM, mulai dari residu, bubur sampah, organik, sampai dengan sampah organik, diolah akhir menjadi bahan olahan. Slide. Slide lagi. Ini izin Bapak Ibu untuk gambaran mesin-mesin yang dimanfaatkan di TPST BLE. Slide izin. Ini yang kami dorong. Produk pengolahan
dari pengelola sampah yang ada di BLE, kami dorong untuk menjadi RDF untuk anorganiknya, kemudian paving block bersumber dari bahan material plastik, kemudian campuran aspal hot mix, kemudian biji plastik KW2, kemudian ini yang sedang inisiasi oleh Pak Bupati, nantinya ada produk seperti pulpen dan palet lantai untuk yang kolam renang. Kami sedang melakukan MOU dengan investor sehingga harapannya ada produk ekonomis hasil pilihan plastik yang dari sampah organik yang ada di TPST BLE. Slide. Kemudian yang organik kami dorong untuk menjadi maggot, SRF, kemudian kompos, dan kami sedang melakukan pembicaraan akhir dengan PT PLN EPI selaku pemasok bahan biomasa yang mengoperasionalkan PLTU di Adipala Cilacap. Mudah-mudahan dalam waktu dekat produk sampah organik yang ada di Kabupaten Banyumas bisa termanfaatkan untuk menjadi biomasa di PLTU Adipala Cilacap. Slide. Dampak positifnya secara ekonomi ini menciptakan lapangan baru, kemudian efisiensi anggaran. Dulu ketika kita mengoperasionalkan landfill, anggaran per tahun estimasi 30 miliar. Tetapi dengan pembagian beban ke masyarakat menjadi kurang dari 10 miliar. Sehingga Pak Bupati menggambarkan bahwa ini bukan hanya zero waste saja, tapi zero waste to money. Kemudian lingkungan yang bersih ketika tidak ada lagi pembuangan sampah ke TPA secara konvensional, seluruh residu diolah di fasilitas. Harapannya tingkat emisi dari gas metan dan lain-lain secara signifikan berkurang. Kemudian mendukung pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat sumber daya alam, serta menciptakan keseimbangan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Slide. Ini mungkin yang tadi kami sampaikan di awal bahwa Banyumas masih di angka 77% untuk pengelolaan sampahnya. Dan kemarin Pak Bupati berkenan menerima Pak Presiden di Banyumas untuk melihat fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas sekaligus tata kelolanya. Untuk melengkapi 100% pengelolaan sampah, kami membutuhkan 15 TPST atau TPS 3R di 15 kecamatan yang belum ada fasilitas pengolahannya, sehingga diharapkan di 2028 100% pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas terpenuhi atau tercapai. Slide. Mungkin itu Bapak Ibu secara singkat gambaran pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami masih banyak PR, banyak sekali PR dan kurang lebih permasalahan satu kabupaten kota dan kabupaten yang lain dengan karakteristik tata kelola yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya waste to energy dan diversifikasi serta optimalisasi output pengelolaan sampah, mudah-mudahan secara bertahap di 2029 pengelolaan sampah yang tidak lagi bergantung dengan landfill bisa terpenuhi di seluruh wilayah kabupaten dan kabupaten kota di Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Dr. Arief. Boleh aplaus untuk beliau. Luar biasa ya menurut saya. Ini memang awalnya karena darurat sampah, tapi saya kira ke depan jangan ya kita menunggu darurat dulu baru ada namanya perubahan kebijakan pengelolaan sampah. Ini luar biasa. Walaupun memang didrive oleh bencana, tetapi memberikan hasil yang luar biasa. Saya kira ini untuk adik-adik yang sedang nulis skripsi penting juga ya kalau mau nulis, karena ini sekarang sedang booming ya, memikirkan solusi sampah kita yang masih kita lihat di mana-mana belum ada solusinya yang betul-betul seperti yang dicontohkan oleh dari Banyumas ini. Baik, karena waktu selanjutnya kami mohon selanjutnya pembicara berikutnya. Selamat datang Ibu Maria. Kena macet ya Bu? Ya, mungkin sudah cukup bernafas ya Bu. Untuk itu kami serahkan ke Ibu untuk selanjutnya Bu ya. Beliau tadi sebagai PLT ya Bu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Ibu Kota Surabaya. Silakan Bu.
15 menit Ibu. Tes. Terima kasih Bapak Saiful Anwar selaku moderator kita. Aplaus dulu untuk beliau. Mbak Jessica, matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, mohon izin langsung saja nggih untuk pengelolaan sampah di Kota Surabaya khususnya waste to energy. Mohon izin yang membantu saya slide A. Ya, Mas langsung saja ke slide ke-5, ke-6. Ya ini dulu sebelumnya ya. Sedikit saya memberikan gambaran mengenai Surabaya. Surabaya kebetulan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Jumlah populasi penduduk di Surabaya mencapai 3 juta jiwa dengan luas wilayahnya 300.000 kilometer persegi. Persebaran kami ada di 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Selanjutnya, langsung saja. Selanjutnya, ya ini adalah sedikit singkat gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Kebetulan dengan populasi penduduk yang 3 juta jiwa, timbulan sampah kami minimal itu 1.810 ton per harinya. Dalam satu hari timbulan sampah diakumulasikan 0,6 sampai 0,7 kilogram per jiwa. Total ada 1.810 ton dalam satu hari. Di situ kami Kota Surabaya, tadi Kabupaten Banyumas sudah luar biasa disampaikan oleh beliaunya Pak Arief ya. Saya kagum mendengarkan 50% dari penyampaian beliaunya tentang Banyumas. Sepertinya banyak yang harus kami pelajari dari Banyumas untuk diterapkan di Surabaya juga. Di Surabaya kalau secara sarana dan prasarana karena kami harus melakukan pengelolaan untuk 1.800 ton sampah dalam satu hari itu. Kami sudah banyak didukung oleh sarana prasarana yang mumpuni. Kami ada TPA Benowo yang sedikit banyak nanti akan saya jelaskan di sini. TPA Benowo kami mengubah sampah menjadi energi listrik. Tetapi sebelum kami berangkatkan sampah itu ke hilir, kami tetap berusaha dan berupaya keras supaya sampah itu kita habiskan di hulu. Kita habiskan di sumber sampah. Kita ada 660 unit bank sampah. Kita ada TPS 3R juga, ada 27 rumah kompos, segala upaya dan daya kita habiskan untuk berjuang di hulu. Walaupun mau tidak mau pasti ada yang wajib kita angkut ke TPA. Di TPA itu kami lokasinya ada di TPA Benowo dengan pengangkutan armada yang lumayan banyak baik itu dump truck, amroll truck, kompaktor sampah dan alat pengangkut pendukung lainnya. Tapi mau tidak mau TPA Benowo menjadi tempat yang juga tidak kalah penting untuk kita kelola dan kita atur sebaik mungkin. Di sana kami memasok 1.000 ton per hari untuk dikelola. Di situ nomor 3 ini sesuai dengan skema. Nomor 3 itu pengolahan dan pemanfaatannya di TPA Benowo. Itu ada 2 metode di sana. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dan sama, tidak jauh berbeda dengan tadi yang beliaunya Pak Arief sampaikan. Komposisi timbulan sampah kami pasti didominasi oleh sampah organik. Anorganiknya ada, tapi persentasenya tidak lebih dari 25%. Yang agak menarik juga, selain sampah yang tadi kami sebutkan, ternyata timbulan dari popok sekali pakai, itu persentasenya luar biasa. Itu yang kita tidak sangka. Popok sekali pakai persentasenya luar biasa mempengaruhi volume dari sampah hariannya. Jadi kami juga berkampanye supaya semua warga masyarakat sudah mulai dikenalkan dengan popok pakai ulang. Karena secara persentase itu lumayan sekali, sampai mendekati 7%. 7% dari 1.800 ton itu kan kelihatan ya. Lumayan banyak sekali.
Seperti kembali lagi yang tadi saya sampaikan, mau tidak mau kami harus membawa sampah kami ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Di sana sampah kami diproses menggunakan 2 metode. Ada metode yang utama adalah gasifikasi, metode kedua kami masih menggunakan landfill. Selanjutnya, slide selanjutnya Mas. Selanjutnya lagi. Ini sama seperti yang tadi Banyuwangi. Dari tadi 2 metode di TPA yaitu landfill dan gasifikasi. Kami menghasilkan 11 megawatt listrik dalam 1 harinya. Kami berupaya menuju zero waste. Semua kampung kami upayakan untuk bisa menuju kampung yang zero waste. Dengan sarana prasarananya kami punya 12 TPS 3R, 27 rumah kompos, serta kami memiliki kader Surabaya hebat sebanyak 25.000 kader yang membantu kami menghabiskan sampah di sumber sampah. Supaya cita-cita kami semakin sedikit sampah yang masuk ke dalam gasifikasi dan landfill area di TPA Benowo kami. Selanjutnya. Ini inovasi pengolahan sampah kami menjadi energi listrik yang menghasilkan 11 megawatt tadi. Yang pertama landfill power plant. Di dalam landfill power plant itu bukan open dumping ya. Memang secara kasat mata sampah itu dibuang, diletakkan seperti open dumping. Di situ kita ada landfillnya yang menghasilkan hanya 2 megawatt listrik dalam 1 hari dari gas metannya. Gas metan itu yang kita ubah menjadi energi listriknya. Cara yang kedua adalah gasifikasi. Gasifikasi lebih mendominasi di sana. 1.000 ton sampah yang kita olah di dalam proses gasifikasi itu menjadi 9 megawatt listrik. Kalau dibayangkan, sudah ada yang pernah ke TPA Benowo kami? Belum ya? TPA Benowo kami cita-citanya membangun TPA Benowo itu seperti mall, tapi masih belum bisa. Masih ada bau yang muncul walaupun bau itu tidak mendominasi. Khususnya di gasifikasi. Di gasifikasi kami seminimal mungkin menghilangkan bau itu. Karena sampah itu, sampah yang masuk ke dalam gasifikasi, di proses gasifikasi itu sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Pengelola dari TPA Benowo memohon kepada kami supaya sampah yang masuk menjadi bahan baku listrik adalah sampah yang bagus sesuai dengan kriteria mereka. Walaupun sampahnya sampah organik, tetapi mereka selalu memohon sampah itu bisa dipilah. Kadang kita berpikirnya nggak apa-apa, orang sudah modern kok dengan gasifikasi, sampah itu langsung masuk ke dalam kompaktor. Bahasa kita makbiok dibuat ke dalam hanggar besar, di sana sudah ada pemanasannya, langsung menjadi energi listrik. Ternyata yang namanya sebuah sistem mesin ini tidak mau begitu saja menerima semua sampah organik. Mereka itu memilih. Walaupun upaya kita untuk memilah dan memilih sampah kadang-kadang membutuh effort yang besar. Mau tidak mau sudah deh sampah organik yang ada aja kita masukkan semua. Hasilnya adalah tidak optimalnya energi listrik yang dihasilkan. Karena itu kita berani menjamin hanya 9 megawatt 1 hari. Karena kami masih terus melakukan perbaikan dalam melakukan pemilahan sampah organik yang wajib kami masukkan ke dalam gasifikasi ini. Orang luar yang belajar ke kami menganggap bahwa enak ya semua sampah masuk ke dalam gasifikasi berubah menjadi listrik. Padahal kenyataannya betul kita bisa menghasilkan sampah itu. Mohon izin, ge.
Ini juga menarik ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau semua sampah, semua ibu kota, provinsi atau kabupaten bisa mengelola sampah seperti tadi Banyumas dan ini Benowo, saya kira akan sangat signifikan ya pengelolaan sampah di negara kita ya. Tapi tentunya akan membutuhkan kesadaran kita semua, dan kesadaran terhadap sampah ini saya kira harus dimulai dari kita kecil ya. Ya, silakan Bu, lanjut. Terima kasih Pak Saiful, mohon maaf ada iklan. Tadi gasifikasi ya. Teman-teman pihak luar yang melihat TPA Benowo kami dan masuk, dianggapnya kita enak aja. Kan enak, Surabaya itu sudah ada TPA Benowo yang sampahnya tidak perlu dikurangi di hulu, masuk aja ke hilir. Padahal di hilir pun tidak semudah itu. Di hilir itu proses semodern apapun, mereka masih memilih terhadap sampah organik yang dijadikan bahan bakunya. Semakin jelek kualitas bahan baku, semakin menurun juga daya listrik yang dihasilkan. Padahal keinginan kami berbicaranya sudah berbicara profit. Bagaimana caranya energi listrik yang dihasilkan itu semakin banyak, supaya kita bisa menjual ke PLN-nya jelas. Tapi ternyata kalau bahan baku sampah yang masuk itu bahan baku yang tidak baik, sampah organik yang sudah lama, nilai kalornya sudah tidak bagus. Itu pun pada saat menghasilkan listrik ya hasilnya hanya 9 megawatt. Padahal di titik tertentu manakala bahan bakunya itu bagus, kita bisa menghasilkan 12 sampai 15 megawatt. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau buat ngecas mobil listrik itu sudah lumayan sekali Pak. Itu yang gasifikasi power plant yang ada di kami. Luas lahan Benowo itu ada 47 hektar. 3 menit lagi Bu. Oh siapa? Luas lahan Benowo itu ada 47 hektar. 37 hektar kita gunakan untuk landfill dan gasifikasi. Di sisi lain selain 47 itu kita juga ada sabuk hijau yang melingkar mengelilingi TPA. Mungkin slide selanjutnya. Nah, buffer zone kita mohon maaf 40 hektar. 40 hektar itu kita tanami dengan green belt. Kenapa kita wajib mengimbangi sebuah TPA dengan green belt? Karena kami ingin mengantisipasi munculnya partikel-partikel yang tidak baik di udara yang dihasilkan dari gasifikasi. Sabuk hijau kami jauh lebih luas daripada TPA-nya itu sendiri. Kami berusaha sabuk hijau itu kami tambah lagi supaya partikel yang dihasilkan dari gasifikasi itu betul-betul bisa diserap oleh tanaman green belt yang mengelilinginya. Selanjutnya, nah ini lini masa kami dengan TPA Benowo, Waste to Energy dari 2021 kami memulai, 2012 kami sudah perjanjian kerjasama sampai dengan saat ini 2026 kami menggunakan gasifikasi power plant tersebut. Selanjutnya, nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan kami berusaha gasifikasi ini kami kelola dengan digitalisasi. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan kepada beliaunya Bapak Moderator. Terima kasih Bu Maria, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini juga menarik ya, walaupun sudah bisa mengelola sampah di hilirnya menjadi listrik, namun tadi disampaikan masih tetap memperjuangkan di hulu ya. Jadi ini sangat penting menurut saya. Dan tadi menarik juga ada antisipasi dengan sabuk hijau ya, menghindari partikel-partikel yang mungkin timbul dari proses gasifikasi. Dan yang saya belum bisa membayangkan ini ada popok pakai ulang ini nanti kalau bisa diperjelas ya. Baik, karena waktu kita langsung saja ke
pembicara selanjutnya Ibu Jessica, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Saiful, terima kasih Bu Maria dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya mewakili dari KAS Group, mewakili dari Bapak CEO saya, KR Ragunat untuk memberikan materi terkait dengan carbon economic value, opportunities atau peluang ekonomi karbon dalam pengelolaan limbah cair industri. Kalau mungkin Ibu Maria dan juga Bapak Kepala Dinas dari Banyumas tadi sudah memberikan materi terkait limbah padat. Di sini saya akan kita sama-sama akan berdiskusi terkait dengan limbah cair, di mana dari limbah cair tersebut kita berasal dari POME atau palm oil meal effluent atau limbah cair kelapa sawit. Mungkin seperti apa sih limbah cair dan lain sebagainya, mungkin kita akan berdiskusi kita akan lanjutkan pada materi siang hari ini dan sebelum kita membahas terkait limbah cair dan peluang nilai ekonomi karbon, mungkin saya izinkan saya untuk perkenalan terkait dengan KIS Group atau KIS Group, yaitu Knowledge Integration Services. Mungkin bisa next, Mas. Ya, next sedikit, next lagi. Ya, jadi KIS Group yang slide tadi, ya. KAS Group kita sudah 20 tahun expertise untuk biogas, bio-CNG, carbon credit, dan kita juga sudah melakukan di beberapa negara. Kita mulai dari tahun 2006, mulai dari India, kemudian kita develop di berbagai negara, selesai di Singapura, Malaysia, dan tentunya di negara kita, Indonesia, dan juga masih banyak negara lainnya. Dan kita adalah most awarded brand untuk biogas, bio-CNG, dan juga carbon credit. Dan kita telah memiliki lebih dari 99 proyek di 14 negara dengan buyer dan juga partner kita adalah Unilever, Shell, Toyota, Anglo Eastern Plantation, Bell Group, Pertamina Gas Negara, Sinarmas, CPF Group, NDDB dan juga Maruti Suzuki. Dan sustainable impact yang kita lakukan dari limbah organik kita bisa mencapai 2 juta meter kubik per day atau per hari dari biogas production yang setara dengan 1 juta meter cube per day untuk methane capture, dan tentunya juga dengan green job dan juga terkait dengan climate impact lainnya, baik itu mengganti sekitar 1 juta meter cube day natural gas atau setara dengan 1,3 billion pohon, dan juga equity partner dan funders kita ada Mitsubishi Corporation as a strategic shareholder kami dan juga Responsibility Switzerland. Next. Ya, dengan prioritas teknologi yang kita memiliki net zero as a service, itu adalah first global initiative dari KIS Group. Kemudian kita ada zero pond higher biogas reactor. Kita juga ada bio-CNG production system, bio-clean purification technologies, bio-power energy solution, bio-hydrogen generation, dan tentunya kita ada ductor biogas improving efficiency. Sehingga memang dari limbah organik yang ada memang sangat berpotensi untuk dengan teknologi yang ada sangat berpotensi untuk menjadi energi. Seperti itu. Kemudian end-to-end implementation dan business model yang kita miliki, kita ada project consultation dan design, equipment manufacturing, turnkey project dengan operasi maintenance dan teknologi consulting. Di mana dengan bisnis model yang kita tawarkan, dari limbah organik atau limbah cair kelapa sawit, kita bisa memproduksi dan juga supply untuk biometan atau bio-CNG dan juga bio-LNG. Kemudian berbagai turunan dari limbah sawit itu sendiri, kita dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa menjadikan itu sebagai pengganti natural gas, LPG maupun LNG. Dengan bisnis model yang kita tawarkan, kita ada BOOM, kita ada build, own, operate, dan manage, di mana dengan sistem BOOM ini kita bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit, kita bangun, kita investasi, dan kita manfaatkan limbahnya. Sehingga tidak ada limbah yang mencemari lingkungan. Mungkin kadang notabene bahwa pabrik kelapa sawit itu mencemari lingkungan, namun ternyata di sini ada hadir sebuah solusi bahwa limbah bisa menjadi sebuah energi gitu, sebuah energi terbarukan gitu, dan ini renewable energy.
Dan kita ada purification atau biometan as a service, dan kita juga ada carbon credit origination, management, dan trading. Mungkin next. Ya, dengan net zero as a service yang kita tawarkan, kita ada beberapa klien kita yang memang menjadi prioritas dan juga repeat order dengan kita. Kita ada first global collaboration dengan Unilever di Indonesia dan juga di beberapa negara. Kita dengan Unilever, kemudian kita ada dengan Toyota, Anglo Eastern Plantation, CPF Group, Sinarmas, KLK, Mewah Group, dan masih banyak lainnya. Next. Ya, dan tahun lalu kita sudah ada Mitsubishi Corporation sebagai strategic shareholder kami yang saat ini dengan bersama kami untuk bersama-sama terus mengembangkan waste to energy. Next. Ya. Dan ini yang ada di Indonesia, ini adalah Indonesia First 3 Commercial Bio-CNG Plant, atau istilahnya adalah ini adalah pabrik Bio-CNG Plant yang komersial pertama di Indonesia. Kita yang pertama ada di Yukindo di Langkat, Sumatera Utara, kemudian yang kedua kita ada di Tasik Raja, ada di Sumatera Utara juga, dan yang ketiga kita ada Tolan 3 di Sumatera Utara. Ketiganya kita supply to Unilever, dan ini dari limbah cair kelapa sawit, sehingga memang yang awalnya limbah yang mungkin kita belum memiliki nilai ekonomik atau nilai karbon, tapi ternyata ada manfaatnya yang ini bisa menjadi solusi dari lingkungan kita, seperti itu. Next. Ya, ini sekilas terkait dengan video pabrik kami. Mohon monggo disimak. Ini The Pak first mungkin 3 bisa. successful commercial bio-CNG plants in Indonesia and Southeast Asia. The first bio-CNG plant was commissioned in January 2024. These plants clear and perfect example for complete circular economy projects. Methane is captured in our ZPHB technologies, which are highly efficient and well proven over 2 decades of successful track record. By capturing methane, the palm oil mill is decarbonized. We purify biogas in our highly efficient BioClean technology, which removes all impurities like hydrogen sulfide and carbon dioxide efficiently in cost-effective solutions. The biomethane is compressed and transported to Unilever in biomethane-driven trucks. Unilever achieves reductions of carbon emissions. Second commercial bio-CNG plant is inaugurated. This is also our second bio-CNG plant built on build, own, and operate model. This is also the largest bio-CNG plant in Southeast Asia. We extend our sincere thanks to our esteemed partners, Unilever and Anglo Eastern Plantation Group. This project, achieving energy security for Indonesia by reducing pollution, we sincerely thank Indonesia government for the excellent support. We own and operate Asia's largest bio-CNG transportation fleets, driven by bio-CNG trucks. This is third commercial bio-CNG project in the world, without any subsidies or tax relief. These 3 bio-CNG projects, also the first 3 in the world to transport bio-CNG over a distance of 270, 215, 170 kilometers. Thanks for watching this. Ya, next ya. The Terima first kasih. 3 Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi plan kami atau pabrik yang kami miliki itu adalah murni net zero. Kita juga menggunakan truk yang tadi Bapak Ibu lihat, itu adalah truk juga menggunakan bio-CNG truk, sehingga memang di kami benar-benar full renewable energy dan memang full memanfaatkan energi yang ada dan mengubah limbah organik tentunya dari limbah cair kelapa sawit menjadi waste to energy, menjadi energi. Dan kemudian di sini bahwa ternyata dari beberapa limbah yang kita ubah menjadi energi, kita metan capture, dan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi karbon, karbon atau carbon value. Kita ada yang sudah banyak kita lakukan, dan ini salah satunya kita sudah register di Vera, di Yukindo, di pabrik kami, dengan Vera register dengan estimasi 54.911 ton CO2 per tahun. Jadi memang ini kita juga mendapatkan nilai ekonomi dan juga nilai karbon yang ada di sini. Kemudian kita juga ada
Tasik Raja kita sudah CDM register dan sekarang sedang transisi dengan artikel 6.4 dan ini juga memiliki estimasi emisi reduksi 46.776 ton CO2 per tahun dan juga kemudian yang ketiga adalah Perlabean atau Tolan 3 ini dengan estimasi 31.881 ton per tahun dan di mana masih banyak lagi proyek kita, mungkin next proyek kita yang sudah ada. Kemudian dari transformasi limbah organik atau khususnya limbah cair kelapa sawit itu kita capture metannya, kemudian kita convert menjadi energi, kemudian ini bisa replace fossil fuel atau replace dari natural gas sehingga memang ini benar-benar green dan juga kita bisa manfaatkan juga atau kita ambil dari karbonnya juga sebagai insentif dari kita. Sehingga memang dari case yang ada dari pabrik kelapa sawit limbah cairnya itu kita tangkap kemudian kita jadikan nilai ekonomi karbon dan kemudian juga sebagai pengganti fosil fuel. Next. Dan ini beberapa yang sudah kita lakukan, kita beberapa proyek yang ada sekarang, kemudian ada sedang transisi CDM dengan berbagai nilai karbon kredit yang ada, beberapa puluh ribu yang ada mungkin bisa dilihat dan juga next. Ya, ini kita juga masih ada beberapa proyek yang kita akan lakukan dengan Vera, kita akan dengan BPJ, PHLM, LPYM, BSP dan masih banyak lainnya proyek kita yang akan kita lakukan dan yang KIS Biofuel Indonesia Yukindo sudah register di Vera. Ini adalah bukti bahwa limbah organik atau limbah cair kelapa sawit memiliki nilai positif untuk menjadi sebuah nilai peluang ekonomi karbon. Ini tuh next. Ya, ya dari nilai karbon yang ada, kita sudah sempat menjual Bapak Ibu di tahun 2021 kita menjual 13.871 dengan nilai USD 1,3 pada tahun itu. Kemudian di tahun 2022 kita ada menjual 35.476 dengan harga 2,3 US dollar dan ini merupakan bukti ya Bapak Ibu bahwa kita juga sangat memanfaatkan nilai carbon value. Jadi tidak hanya dari limbah biasa namun bisa berpotensi untuk dari potensi limbah yang ada ini juga menjadikan bahwa ini bisa menjadi waste to energy, bisa mengganti fossil fuel namun kita juga mendapatkan nilai ekonomi karbon. Mungkin next ya. Jadi itu kurang lebih mungkin ini sebagai gambaran terkait dengan limbah dari bagaimana skema bisnis kita dari POME, dari palm oil mill plantation menghasilkan limbah cair, kemudian kita capture, kemudian kita jadikan biometan plant, kemudian kita deliver menggunakan tracking dan menjadi pengganti fossil fuel atau mengganti natural gas di Unilever partner kami. Kemudian next ya. Mungkin bisa ya. Di Yukindo di pabrik kami adalah pabrik most visited bio-CNG plant di South Asia sehingga memang banyak pengunjung dari Nederland, pemerintah Nederland, pemerintah Jerman, pemerintah Oman, Malaysia, Salkrat, Singapura dan masih banyak lainnya yang visit ke kami. 3 menit lagi. Ya baik. Next. Ya, mungkin ini video singkat di Papua kita mengganti diesel menggunakan biometan. CNG plant in Papua to replace diesel with dual fuel engine. Use of bio-CNG to replace diesel used in diesel engines at palm oil plantation offers multiple benefits. First benefit is saving of cost. Second benefit is reducing carbon emissions. Third benefit, which is most important, is a complete energy security. Diesel engines are converted to dual fuel, with 60% bio-CNG and 40% diesel. This offers complete flexibility if any chance biomethane is not available. The system is quite simple to convert diesel engine into dual fuel.
Jadi ini adalah bukti bahwa dari limbah cair kelapa sawit ini bisa mengganti diesel di Papua, Bu, karena harga diesel sangat tinggi di Papua. Jadi ini Bapak Ibu sebagai salah satu bukti yang ada bahwa banyak peluang ekonomi, bahwa banyak peluang yang bisa kita hasilkan dari limbah yang ada, terutama limbah organik. Next, ya. Next lagi ya. Ini kita juga akan ada collaboration dengan PGN atau Pertamina Gas Negara ke Jawa dengan Toyota. Next ya. Next ya. Ini beberapa project kita yang ada. Next. Ya, kemudian next. Ya, next Pak. Ya, jadi kita dari beberapa feedstock yang ada, kita dengan teknologi kita dari limbah organik khususnya. Next lagi. habis, Mbak. Iya, terima kasih Pak. Ini terakhir ya. Oke, dengan banyak produk. Oke, next. Next ini beberapa award. Jadi dari Bio CNG kita sudah menang di ASEAN Award dan juga UNESCO Award dan masih banyak lainnya. Next. Oke, beberapa banyak award kita di dunia dan mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami KAS Group. Terima kasih Bu Pak Saiful. Jessica. Ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa ya, kalau melihat aplausnya kelihatannya memang kita melihat hal baru mestinya ya, solusi limbah. Ini limbah cair ya, kalau tadi kita bicara limbah padat, ini limbah cair ya, industri. Luar biasa kalau tadi disampaikan net zero ya, benar-benar termasuk transport itu tidak ada fugitif, mestinya akan luar biasa. Cuman mungkin agar lebih semangat mestinya harganya bisa lebih tinggi ya. Betul Pak. Ya mungkin ke depan barangkali harganya nanti semakin banyak yang cari karena 2050 harapannya benar-benar net zero dan semua dituntut, mudah-mudahan akan menjadi apa istilahnya komoditi yang dicari. Baik, kita punya waktu 15 menit Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak terlalu lama. Nah penanya sudah ada tuh 2 di belakang, mungkin biar adil satu dulu di kiri, satu tengah, satu kanan ya. Baik Bapak yang pertama, kemudian tadi yang tengah, Ibu atau Pak dulu ya, lupa saya. Ibu dulu ya, kemudian Ibu yang ketiga. Silakan Mbak, kalau bisa singkat ya Mas ya, karena kita cuma 15 menit nih. Kita tidak bisa lewat karena sebentar lagi ruangan akan digunakan untuk launching. Yang berdiri ya. Ya, terima kasih pemaparan. Saya Widianto dari Alkamobi. Ada 2 pertanyaan, tapi semoga bisa dijawab dengan singkat. Ini apa sajakah konsekuensi finansial bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi batas alokasi karbon yang telah ditetapkan pemerintah? Itu konsekuensi yang untuk swasta. Yang kedua, kadangkala regulasi bagus di tingkat pemerintah pusat, tapi tumpul di lapangan karena ego sektoral antar dinas. Bagaimanakah peta jalan perdagangan karbon sektor limbah ini dapat menurunkan sekat birokrasi antara dinas lingkungan hidup dengan dinas perindustrian di daerah? Terima kasih. Makasih. Ini yang akan jawab siapa nanti? Pak Hari ada? Yang silakan Ibu. Selamat siang Pak, saya Mia dari UMKM. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana pemanfaatan produk sampingan bernilai tinggi seperti pupuk padat, solid fertilizer, dan pupuk cair dapat meningkatkan profitabilitas UMKM sektor pertanian? Dan kedua, bagaimana skema kolaborasi bisnis yang ideal antara pengelola pasar tradisional atau penyedia sampah organik dengan UMKM pengguna listrik dari instalasi mini shelter biogas? Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Husni Mbak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebetulan kita dari NGO. Itu yang saya tanyakan cuma satu aja, nggak banyak-banyak. Bagaimana ini kita mendengar sampah mikroplastik itu Pak.
itu katanya bisa terbang dan tidak partikel-partikelnya itu nggak kelihatan gitu Pak. Itu gimana untuk warga gitu yang bisa terbang itu apa benar itu tuh Mbak? Tapi masa-masa saya menanyakan ini. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau satu lagi tadi sudah banyak Mas, yang belakang yang duluan ya. Cuman ini pertanyaannya mungkin tidak semuanya bisa dijawab yang di depan. Saya mohon yang bisa dijawab saja dulu. Yang pertama untuk Bu Jessica mungkin terkait dengan atau Bu Maria tadi ya mengenai sampah organik ya dari UMKM. Tapi silakan Bu Jessica kalau ada yang bisa direspons. Kebetulan terkait dengan sampah organik ya, jadi mungkin saya di sini sharing sedikit terkait dengan sampah organik, Ibu. Jadi memang selama pengalaman kami menggunakan sampah organik ini kan memiliki gas metan yang memiliki potensi untuk mencemari lingkungan sebenarnya. Makanya dari sampah organik itu kita bisa manfaatkan, kita capture, bisa menggunakan berbagai teknologi sebenarnya. Kalau yang kami lakukan di KIS Group, kita menggunakan teknologi biogas atau mungkin digester kalau yang biasa dipahami oleh secara umum seperti itu. Nah, dari biogas kemudian kita jadikan bio-CNG atau biometana, itu bisa. Tapi mungkin kalau dari ibu atau skala rumah tangga sebenarnya bisa juga kalau memang sampah organiknya banyak, solid waste atau mungkin beberapa terkait dengan limbah padat seperti itu ya, yang organik itu sebenarnya bisa kita lakukan juga, bisa menjadi biogas jika nilainya cukup banyak Ibu. Mungkin bisa nanti jika di dalam pemerintah, mungkin pemerintah daerahnya mungkin ada peluang untuk bersama-sama menjadikan itu sebuah solid waste, mungkin itu bisa menjadi sebuah solusi, jadi bisa menjadi waste to energy seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Maria di Surabaya. Di Surabaya juga ada waste to energy seperti itu. Mungkin model bisnis seperti apa dengan UMKM atau usaha mikro menengah kecil mungkin bisa juga kolaborasi dengan pemerintah daerah yang ada. Sebenarnya ini menjadi ide dan juga potensi yang baik untuk pemerintah lokal atau pemerintah daerah bersama-sama. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Jessica. Ibu Maria dan Pak Arief, silahkan kalau ada yang bisa ditambahkan. Iya, terima kasih Pak Saiful. Silakan Bu. Mohon izin untuk yang sampah organik dan UMKM, saya mohon berkenan mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai PP kita PP 81 2012 dan juga Undang-Undang Pengelolaan Sampah kita, bahwa untuk teman-teman dan saudara-saudara UMKM, termasuk juga yang memiliki usaha, untuk bisa seoptimal mungkin melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Setelah itu residunya baru bisa dibuang ke TPA ataupun TPS. Di sini berperan sekali untuk beliau-beliau pelaku UMKM khususnya yang ada di kawasan. Jadi UMKM kecil tapi berkelompok di kawasan dibantu oleh teman-teman vendor atau pihak ketiga dalam hal pengangkutan dan pengelolaannya. Jadi kerjasama kita adalah kerjasama dengan swasta yang melakukan pengangkutan dan juga sekaligus pengelolaan sampah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Pak Arief, kalau ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup Pak. Baik. Tadi mungkin dari pertanyaan pertama tadi ada Pak Direktur ini, mungkin silakan Pak kalau akan merespon terkait masalah alokasi tadi ya dan peta jalan. Ya, makasih atas pertanyaannya dan tadi sudah kami sampaikan satu tentang tata cara perdagangan karbonnya, kemudian ada peta jalan. Di dalam peta jalan nanti akan ada dua skema, namanya offset emisi GRK dan yang kedua adalah perdagangan emisi. Nah, saya ngasih ilustrasi ketika kita bicaranya sampah, maka ini adalah gambaran pengelolaan sampah
hulu hilir. Yang kemudian kalau di teman-teman PSLB 3 ada 2 skema yaitu pengurangan dan penanganan. Nah, di dalam offset ini kemudian di dalam permennya kita mengatur penanggung jawab usaha dan kegiatannya ada 4 kelompok. Yang pertama adalah Pemda. Jadi nanti kalau kabupaten mana misalnya kayak Banyumas atau Kebumen nanti mengagregasi seluruh aksi mitigasi yang ada. Itu bisa dilakukan. Yang kedua, sementara kami nulisnya di tata cara tadi agregator. Nah, tadi waktu mendampingi Pak Menteri bisa saja itu didekati dengan pendekatan legalitas koperasi. Nah, karena di ruang lingkup keempat selain Pemda, badan usaha, agregator, di dalam draft permen tata caranya ada penanggung jawab usaha dan kegiatan yang terakhir adalah kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini di dalam prosesnya kemarin ada beberapa asosiasi yang ikut di dalam konsultasi publiknya, meskipun nanti kita perlu definisikan nih yang namanya asosiasi ini seperti apa, kemudian nanti kalau bahkan kemarin ada urusan jelantah lah kalau di bahasa Jogjanya itu jelantah. Nah, jelantah ini kalau nanti dikumpulkan, ini siapa yang ngumpulin dan sebagainya, nanti itu juga akan kita definisikan seperti apa. Jadi ini yang kiri ini adalah ruang lingkup subsektor yang tadi. Jadi kalau teman-teman KIS adalah yang ada di kelompok bawah yaitu asosiasi pengusaha. Jadi nanti kategorinya adalah limbah padat cair industri. Nah, yang tadi, yang hulu hilir tadi adalah kelompok yang pertama untuk limbah padat domestik. Dan kuota itu sebenarnya dikenal kalau di Perpres 110 itu adalah untuk kita nyebutnya instalasi yang diatur. Nanti masuknya perdagangan emisi. Nah, di perdagangan emisi ini nanti dipecah-pecah kalau misalnya nanti di POMI ada 200 perusahaan. Nah, nanti kita akan ada kuota untuk masing-masing masing-masing perusahaan. Tetapi nanti di situ harus dicek lagi peraturannya kapan itu akan dilakukan pentaatan. Jadi kalau di limbah padat domestik misalnya untuk TPA gitu, ada 34 TPA yang ditargetkan harus wajib menyelesaikan urusan TPA-nya, itu dimungkinkan untuk masuk ke dalam skema perdagangan emisi misalnya. Gitu gambaran bahwa nanti tidak terpenuhi, nanti di permen tata cara juga diatur kalau dia defisit seperti apa, kalau dia surplus seperti apa, dan ini adalah pasal-pasal yang ada di dalam tata cara, ada 4 penanggung jawab usaha dan kegiatan. Makasih Pak Saiful dan makasih untuk penanya. Terima kasih Pak Haryo. Ya, jadi terkait masalah kuota ini adalah masalah perdagangan emisi ya yang sekarang baru dilakukan di ketenaga listrikan. Harapannya nanti semua yang usahanya akan menghasilkan emisi, harapannya nanti bisa mengikuti compliance ya perdagangan emisi atau emission trading. Mungkin satu penanya tadi Mas kayaknya semoga mahasiswa ya. Alhamdulillah. Ayo silakan. Singkat ya, ini kita punya waktu tinggal 4 menit. Perlu juga MC untuk ada katanya ada pengumuman, ada. Iya, maaf. Oke, perkenalkan saya Awan dari mahasiswa UI. Mau nanya ke Kak Jessica, pakai pendekatan limbah cair tadi, kalau kita pakai di limbah atau mungkin ini ya TPA, itu kira-kira yang dihitung sebagai karbon adalah avoidan dari organik yang nggak jadi masuk ke TPA, atau capture dari metan yang berhasil di capture. Terus sebenarnya juga pertanyaan untuk Bu Maria dan Pak Arief ya, semoga masih ada. Buat P-cell atau buat pengelolaan sampah, kira-kira pendekatannya itu profit atau penyelesaian masalah gitu. Karena kalau misalkan profit, kalau gitu kan kita harus banyak menyuplai bahan baku ke akhir gitu ya, TPA. Namun kalau kan
harus diselesaikan di awal, di hulu, kalau gitu target untuk PLTSA-nya itu tidak tercapai. Mohon diberi pencerahan untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan Bu Jessica. Ya, baik, terima kasih Pak ya. Jadi memang kita yang kita lakukan untuk limbah cair kelapa sawit memang kita menghitung dari metan capture yang ada. Jadi karena itu menghasilkan limbah, jadi kita menggunakan metode mungkin kalau biasa yang kita lakukan itu AMS3 dari metan dari wastewater treatment. Tapi mungkin kalau untuk terkait dengan limbah padat seperti yang kita lakukan di TPA dan lain sebagainya, itu juga bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada dengan mungkin seperti ada beberapa yang AMS lainnya dan juga mungkin dengan metan capture sebenarnya kurang lebih sama karena sama-sama metan yang dihasilkan jadi bisa untuk ditangkap seperti itu dari capture. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Saya kira jelas ya. Selanjutnya ada Bu Maria dan Pak Arief. Bu Maria dulu kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Dan terima kasih untuk pertanyaan bagusnya Mas. Mengenai tadi kita melihat dari segi profit atau penyelesaian masalah, kami dari pihak government pasti fokusnya adalah penyelesaian masalah. Tetapi karena kita juga bekerja sama dengan teman-teman pihak swasta yang kita libatkan, jadi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta manakala masih ada profit yang bisa mereka dapat. Hanya fokus utama kami pemerintah adalah menyelesaikan masalah. Kami lebih bahagia sampah itu habis di sumber sampah dan menyatakan dengan jelas bahwa mohon maaf pasokan sampah untuk pisel berkurang karena kami sudah berhasil melakukan edukasi dan sampah bisa habis di sumber. Itu cita-cita kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Silakan Pak Arief kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan sebenarnya sangat panjang kalau kita diskusi terkait dengan hal ini. Cuman secara singkat kami sampaikan begini, profit terbesar dari sebuah upaya pengelolaan sampah adalah selesainya sampah itu sendiri. Itu mungkin poin yang pertama kami sampaikan. Kebetulan Banyumas merupakan kabupaten dengan timbulan sampah kurang dari 1.000 ton per hari, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk pisel. Tetapi infonya dari Kemendagri juga ada proyek untuk kabupaten kota yang memiliki timbulan sampah 600 sampai 1.000 ton per hari. Yang pasti saat ini Banyumas dengan tata kelola konsep seperti ini yang kami laksanakan dengan pemanfaatan mungkin tidak langsung waste to energi untuk pembangkit listrik, tetapi waste untuk energi dalam konteks RDF, biomasa dan lain-lain sebenarnya kami sudah masuk. Tetapi ketika murni untuk pisel, kami yang menjadi pertanyaan buat kami apakah ke depan betul akan tidak ada tipping fee untuk pemerintah daerah. Kebetulan kalau kita bicara tipping fee untuk kabupaten kota kami seperti ini, untuk beban tipping fee sangat memberatkan. Jadi izin mungkin kalau untuk Banyumas biarkan kami yang saat ini ada perlu support untuk mempermudah dan menyempurnakan yang ada di kami, tetapi kami tetap mengikuti semua arahan dari pemerintah pusat. Tetapi poinnya adalah keuntungan terbesar dari setiap upaya pengelolaan sampah adalah selesainya sampah itu sendiri. Itu Pak Saiful, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Ya, jadi intinya penyelesaian masalah tanpa masalah ya, tetapi bukan pegadaian. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, ini sudah akhir kita. Silahkan aplaus untuk semua. Terima kasih Pak Arief, Bu Maria, Bu Jessica, sangat luar biasa. Dan karena waktu juga sudah habis, saya kembalikan ke MC. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk moderator kita Bapak Saiful Anwar dan 3 narasumber kita. Ibu Maria terima kasih banyak, kemudian Bapak Dr. Arief terima kasih banyak, Mbak Jessica terima kasih banyak.
Kami seperti yang kami sampaikan di awal dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Direktur tadi sudah memberikan informasi dan juga jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan kami menginformasikan bahwa selain kita memiliki forum nasional Carbon Forum di sini, yang mana ini merupakan bagian dari kegiatan di rumah karbon yang KLH miliki hari ini, kami juga menyediakan fasilitas coaching klinik yang nanti Bapak Ibu bisa juga menanyakan pertanyaan yang tadi tidak disampaikan ya ketika kita punya keterbatas waktu. Nanti kita bisa ke coaching klinik di lantai utama, di lantai atas, nanti bisa mendaftar on the spot di situ begitu. Begitu Bapak Ibu, karena juga tadi kami disampaikan di awal ada surprise, ada hadiah. Nanti untuk para penanya tadi yang sudah punya kesempatan untuk bertanya, nanti ada hadiah yang disiapkan oleh panitia di belakang, nanti bisa diambil langsung di situ. Kami dari selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun juga hal yang kurang berkenan, mengingat keterbatasan waktu yang kami miliki. Kami juga mohon izin untuk menutup agenda kita pada sesi ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluar bisa keluar melalui pintu yang di sebelah kanan. Mohon untuk Bapak Ibu yang nanti ingin lanjut ke sesi berikutnya tetap harus keluar terlebih dahulu dan kemudian mengisi daftar registrasi kembali, baru nanti bisa masuk kembali ke dalam ruangan ini. Terima kasih banyak.